Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurkamari Yustin, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 16 akan mempresentasikan agenda 2 terkait komitmen mutu. Komitmen mutu terbagi menjadi dua. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama, saya akan menjelaskan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Konsep dasarnya, yang pertama ada efektivitas. Efektivitas menunjukkan ketepatan, capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Kemudian, efisiensi menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dikeluarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Kemudian, inovasi. Inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Kemudian, mutu. Mutu layanan menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga membuat customer merasa puas. Kemudian, nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Pilar manajemen mutu sendiri terbagi menjadi 5, baik itu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kemudian, implementasi mutu. Yang pertama adalah tanggung jawab mutu. Tanggung jawab mutu menjelaskan bahwa tanggung jawab mutu berada di semua level organisasi, baik corporate level, strategic business unit level, fungsional level, ataupun basic unit level. Yang kedua, unsur indeks kepuasan. Unsur indeks kepuasan dinilai dari beberapa poin, contohnya prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, dan masih banyak lagi. Kemudian, saya akan menjelaskan nilai orientasi mutu dalam pelayanan prima. Hendaknya yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan publik, memberikan layanan yang menyentuh hati, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara. Untuk metode perbaikan mutu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode PDCA atau yang disebut dengan Plan, perencanaan, Do, melaksanakan, dan Check, pemeriksaan, serta Act, tindakan. Dan yang kedua dapat menggunakan diagram sebab akibat. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama, cara berinovasi dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, dapat dilakukan dengan penemuan. Penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian, duplikasi. Duplikasi yang dimaksud bukan meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang terakhir, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Kemudian, prinsip kunci dan strategi inovasi, yakni dengan mengintegrasikan layanan, desentralisasi pelayanan, memanfaatkan kemitraan, melibatkan warga negara, mengambil keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dalam pemerintahan dan administrasi umum. Kemudian, sifat ASN untuk menciptakan inovasi, yaitu dengan senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuan, bersifat dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. Dan yang terakhir, selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.